Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk sesi yang pertama kita akan cek nanti IHSG dulu, habis itu saham-saham di sektor digital dan bank digital, dan saham-saham yang baru IPO. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup secara teknikal sih ya nggak kemana-mana ya, minus 0,05% secara keseluruhan, sempat naik nguji resistennya di level 6.730-an cuman gagal breakout. Jadi ya secara teknikal masih, belum berhasil breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini IHSG tanggal 13 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini paling banyak masuk untuk aslinya di saham Bank BRI, aslinya net B278,5 M. Padahal kemarin keluar ya, hari ini masuk, kadang keluar, kadang masuk untuk aslinya di saham Bank BRI. Selain di saham Bank BRI, hari ini aslinya juga masuk di saham ASII, Bank BCA, Telkom, Adaro. Cuman kalau kita perhatikan sih nggak banyak-banyak banget ya aslinya hari ini masuk di ASG. Dan yang paling banyak dijual asing hari ini ada Bank Mandiri ya, di Bank Mandiri aslinya keluar 152,9 M. Selain Bank Mandiri, aslinya hari ini juga keluar di saham Gotoh, PTBA, MDKA. Kalau kita perhatikan hari ini ya lebih lebih sedikit lebih ramai ya, maksudnya valuasinya itu sedikit lebih gede dibandingkan yang kemarin. Untuk besok kalau lihat transaksi IHSG hari ini dan kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia, Nikkei naik 1,8%, Hang Seng naik 0,6%, Shanghai naik 0,15 ya, naik sih cuman nggak tinggi-tinggi banget, dan Singapore Index sama IHSG turun ya, yang merah cuman nggak dalam-dalam banget. Untuk indeks US-nya tadi malam hijau semua ya. Untuk besok, kalau lihat transaksi IHSG hari ini kayaknya sih kemungkinan masih akan berada di dekat-dekat level 6.730-an ya, semoga aja bisa breakout, semoga aja. Cuman kalau menurut saya masih akan berada di area ini, dekat-dekat 6.730-an. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham MTEK ya. Untuk saham MTEK hari ini naik lumayan tinggi dari kemarin ya. Kemarin itu untuk saham MTEK udah naik, kalau nggak salah kemarin itu 3 atau 4% ya, cuman hari ini naik 6% lebih. Tadi sempat nyentuh level 700 saya lihat itu untuk saham MTEK, enggak sih malah 710 ya, ya untuk, harga tertinggi MTEK hari ini, cuman ditarik turun lagi. Secara historis sih ini udah penurunannya cukup dalam ya untuk saham MTEK. Dan untuk fundamental perusahaan untuk MTEK ini ya bisa dikatakan hampir nggak punya hutang ya, untuk fundamentalnya cukup bagus sih dari segi, neraca keuangan. Tapi untuk pendapatan rugi kayaknya ya untuk MTEK itu di kuartal 1. MTEK kita lihat sekilas untuk ya kan rugi, IPS-nya minus ya, di kuartal 1 ini minus. Untuk PBV-nya 1,1 kali ya, hitungannya sih ya ini hitungannya nggak mahal-mahal banget sih untuk saham MTEK. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham MTEK hari ini aslinya masuk 3,2 M ya, aslinya masuk 3,2 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, EMTK hari ini tanggal 13 Juni secara keseluruhan, di ada yang masuk cukup banyak, CC netb 5,4 M, DP netb 3,4, BK netb 2,3. BK yang masuk ini BK versi asing, dan kalau kita cek dari kemarin itu BK masuk terus loh. Kemarin, BK masuk ya, ini kalau kita cek dari kemarin untuk BK-nya udah netb 5,3 M. Untuk lokalnya ada yang masuk CC dan YD. Kalau lihat transaksinya untuk hari ini aja tanggal 13, market maker utamanya YP dan CC. MTEK, tapi ini harganya udah di bawah ya, jadi kalau kita ukur area support resistennya di level berapa dengan rectangle terbarunya saham MTEK, ya udah mantul sih ya. Jadi untuk support kuatnya di area sini 500
80 ini support kuat, dan misal untuk saham MTEK itu masih naik untuk besok, ya kalau secara Fibonacci sih resistennya ada di 800-an, 811 ya, siapa tahu kan ya sekali digoreng untuk saham MTEK itu biasanya kan naiknya lumayan tinggi ya saham-saham sektor teknologi, apalagi untuk saham MTEK udah mengalami penurunan yang cukup dalam. Kalau kita cek dari tanggal sini, dari nyentuh support tanggal 29 Mei ya untuk saham MTK dari tanggal 29 Mei. Ada BK yang udah net B 14,1 M dan BK yang masuk ini BK versi asing. Jadi kalau, eee, analisa saya sih ya ini BK mulai nyicil saham MTEK di harga bawah dan BK yang masuk ini BK versi asingnya. Semoga aja untuk saham MTEK bisa naik ya untuk besok, mungkin untuk beberapa hari ke depan kalau saham-saham sektor teknologi masih naik untuk saham MTEK, ada kemungkinan menyentuh level 800, semoga aja sih seperti itu. Tapi untuk besok ya, mmm, kalau kita cek coba untuk transaksinya, hari ini antara supply dan demand-nya sama ya, 50% jadi nggak, naiknya ini nggak disertai dengan akumulasi yang cukup gede. Eee, Lihat secara histori juga beberapa hari terakhir udah naik-naik ya. Cuman hari ini ada perlawanan buat ke bawah ini lumayan kuat dari 710 close ke 690. Kayaknya sih untuk besok untuk saham MTEK akan konsolidasi dulu, sepertinya sih seperti itu ya. Kalaupun naik ya perhatikan saya level harga tingginya hari ini 710 soalnya pas tanggal, 23 Mei juga gagal breakout di atas itu, misal berhasil, eee, melampaui level 710 kayaknya untuk saham MTEK masih ada kemungkinan naik. Cuman untuk besok mungkin akan konsolidasi dulu untuk saham MTEK ya, udah 2 hari terakhir ini sih naik. Kita lihat aja besok, yang pasti untuk support kuatnya masih di 580 dan resistennya kalau secara Fibonacci ada di 810. Secara histori misal besok naik, mungkin akan uji area sini dulu. Ya, 730-an, 730. Bisa breakout di atas 735, ngejar 810, kemungkinan seperti itu. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Selanjutnya kita cek saham Arto yang 2 hari terakhir ini merah, cuman bentuk candle kecil-kecil ya, konsolidasi di atas. Untuk level harganya sih, untuk support ya ini sih close di area support untuk hari ini untuk Arto close di 3.080 ya, ini area supportnya. Untuk besok kalau kita cek untuk transaksinya Arto hari ini tanggal 13 Juni aslinya masuk 2,4 M, masuk cuman nggak terlalu banyak. Tanggal 13 Juni untuk saham Arto. Hari ini ada AK ya yang masuk 22,1 M dan AK yang masuk ini AK versi lokal sih, diakumulasi oleh AK versi lokal. Net B 21,2 M untuk AK versi lokal, untuk AK aslinya masuk 900-an juta, nggak terlalu banyak. Jadi untuk, transaksi Arto hari ini didominasi oleh lokal. Eee, yang keluar untuk lokalnya ada CC, KZ, JU, ZP ya, ini broker-broker lokal yang keluar. Ya ini sih ada yang akumulasi Arto yaitu AK versi, lokal. Kalau kita cek dari tanggal, kok coba kita cek 3 hari terakhir ya ketika konsolidasi di atas ini apakah ada yang akumulasi 3 hari, berarti dari tanggal 1, 2, 3, 9 hari Jumat kemarin. AK, KZ, ZP masuk. AK ya, cenderung diakumulasi oleh AK lokal dan asing. Untuk AK lokalnya udah net B 33,3 M, untuk AK asingnya udah net B 41,2 M dan AK ini belum keluar sampai hari ini. Secara keseluruhan sih ya ini ada AK yang akumulasi, semoga aja untuk besok masih dijaga di atas 380. Kalaupun turun untuk saham Arto itu karena di sini ada gap ya, gap up walaupun nggak terlalu lebar. Kalaupun turun ya
semoga aja habis nutup gap naik lagi. Oke, itu untuk saham Arto ya amannya kalau besok langsung dibuka merah jangan buru-buru entry. Mungkin kalau mau entry setelah nutup gap di level 2.970-an ya kalau ada yang cek harga, semoga saja mantul naik. Oke, itu untuk saham Arto untuk, hari ini sih 380 ini area supportnya. Jadi misal besok langsung dibuka merah ya saran saya jangan buru-buru entry. Kalau langsung hijau, kalau mau entry ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Arto dan gap-nya udah ketutup ya, heeh, ini gap yang cukup lebar udah ketutup kemarin ternyata. Gap tanggal 9 Februari, 10, 9, 10 Februari ini udah ketutup kemarin untuk saham Arto, udah nutup gap ya. Kalau kita cek untuk harga supply demand-nya lebih kuat di supply, jadi perlu hati-hati ya ini, dorongan ke bawah lebih kuat nih 67%, ada kemungkinan sih untuk besok kayaknya merah dulu, jadi untuk Arto, ya kalau langsung di merah mending nunggu ini habis nutup gap, oke. Itu untuk saham Arto tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham, BBYB. Untuk saham BBYB hari ini nggak kemana-mana, tadi sih sempat naik cuman close ditarik turun lagi ya, mhm. Sempat naik ke level 565, ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBYB untuk hari ini aslinya masuk 869 juta aja. Secara keseluruhan yang, didistribusi malahan ini untuk saham BBYB didistribusi oleh CP ya. CP net sale 12, oh ini dari tanggal 9. Untuk hari ini tanggal 13 untuk, BBYB secara keseluruhan, sebenarnya yang netbay sama netzel ini hampir balance, nggak beda jauh, cuman kalau kita cek tadi dari tanggal 9, 3 hari terakhir didistribusi oleh CP. Yang masuk XL netbay 4,1 M ya, SQ netbay 2,3, AK netbay 1,1 dan yang keluar AZ, PD, GR, CP keluar lagi nih, CP terus keluar. Dan jadi market maker utamanya hari ini YP netbay 230 juta aja, jadi cenderung trading. Untuk besok kalau lihat, hari ini yang masuk cukup banyak itu, ya itu bagian retail kayaknya ya, dan ini juga kalau lihat candle-nya kan, ekornya dari atas ke bawah ini lumayan kuat, jadi supply-nya lumayan kuat ya. Kalau kita cek untuk BBYB hari ini, supply-nya 54% lebih kuat. Untuk besok BBYB kayaknya sih ada kemungkinan dibuka merah dulu ya di awal market, kalau lihat candle-nya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham BBYB ya, jadi untuk besok sih kalau langsung dibuka merah ya jangan buru-buru entry. Eee, Apalagi untuk saham BBYB ini dari tanggal 5 Juni ya, untuk candle-nya itu hijau-hijau terus, belum ada merahnya. Kalau kita cek dari harga bawahnya tanggal 5 Juni kira-kira siapa yang pegang barang paling banyak? 5 Juni untuk saham BBYB ini sih malah ada yang distribusi OD Net-sale 23,2 M dan yang masuk paling banyak XL, SQ, CC, jadi belum ada yang akumulasi banget ya. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Oke, untuk saham BBYB kalaupun naik, resistennya ada di sini 590-an, tapi untuk besok sih kemungkinan di awal market merah dulu ini untuk saham BBYB, perlu hati-hati yang belum punya posisi. Oke, itu untuk saham BBYB ya. Selanjutnya kita cek, saham agro, Bank Raya. Untuk saham agro hari ini naik naik 7,6% ya. Kemarin tuh awal-awal Arto yang naik cukup tinggi, gantian ya. Sekarang agro sama BBHI ya, kalau BBHI-nya masih naik, nanti kita akan cek untuk BBHI. Untuk agro sendiri untuk hari ini naik 7,6%, close-nya di 396. Enggak nyentuh support ya, maksudnya support
setelah Fibonacci-nya nggak sentuh setelah history ini di area sini, jadi untuk support-nya ada di level 350 untuk saham Agro setelah history ini sih bisa dikatakan support kuat ya. 1, 2, 3, 4 ya 3 kalilah mencoba breakdown cuman gagal di bawah 350. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Agro. Agro untuk hari ini tanggal 13 Juni aslinya masuk netbuy 4,8 M. Hari ini tanggal 13 Juni untuk Agro secara keseluruhan ada yang akumulasi sih, diakumulasi oleh PD. PD-nya netbuy 7 M, kemudian CC netbuy 2,7 M, BK netbuy 1 M, dan PD yang masuk ini versi lokal sih ya, diakumulasi oleh PD versi lokal, dan untuk aslinya juga netbuy. Untuk aslinya yang masuk ada CC dan BK. BK versi asing netbuy 1 M, untuk CC versi asingnya netbuy 2,8 M. Untuk AK versi asing juga masuk sih, ini 989 juta. Jadi ada kemungkinan untuk saham Agro kayaknya untuk besok masih ada kemungkinan naik kalau lihat transaksi hari ini ya. Kalau naik untuk saham Agro, ya ini sih setelah history ya bisa dikatakan area resisten, soalnya di area sini juga 1, 2, 3 kali ya. Ini 1, 2, 3 kali mencoba breakdown cuman gagal, dan untuk besok sih perhatikan aja level 390 kurang close 396 ya. Ya 396, 397. Ya misal besok langsung dibuka hijau untuk saham Agro kayaknya masih ada kemungkinan naik sih. Tapi kalau lihat historinya setelah Agro ini bentuk candle hijau bullish Marubozu seperti hari ini, kayaknya sih ada kemungkinan untuk besok koreksi dulu. Walaupun secara broker summary cenderung diakumulasi ya untuk saham Agro ini. Eee, untuk besok lihat aja, kalau di awal market langsung dibuka merah ya jangan buru-buru entry, mungkin kalau mau entry misal turunnya itu cuman koreksi ya, ya bisa dipertimbangkan mungkin di area sini 380-an ya, 386, pas harga tertingginya 8 Juni ya di area sini kalaupun bentuk candle merah dan, turunnya itu nggak dalam-dalam banget, ada kemungkinan itu cuman koreksi, nanti ya hari selanjutnya, ada kemungkinan naik lagi. Oke itu untuk saham Agro, untuk skenarionya sih kalau menurut saya akan koreksi dulu untuk besok ya, koreksi bukan bearish ya, ya koreksi, turun habis itu hari selanjutnya naik, semoga sih seperti itu. Kita lihat aja besok untuk transaksinya gimana ya untuk saham Agro. Yang pasti sih untuk hari ini ada yang akumulasi ya ini PD versi lokal, dan untuk aslinya juga netbuy ya. Kalau kita cek dari awal bulan ini dari tanggal 1 malah didistribusi ya, ZP, CD, net sell cukup banyak. Cuman ya ini hari ini ada yang akumulasi yaitu si PD. Jadi untuk besok lihat aja, kalau di awal market langsung merah ya semoga aja cuman koreksi, tapi kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di atas di area 396, 400 ya ada kemungkinan sih naik. Itu untuk saham Agro ya. Selanjutnya kita cek saham BBHI ini yang beberapa hari terakhir naik lumayan tinggi, dan tapi untuk saham BBHI ini nggak terlalu gede ya untuk apa itu valuasi transaksinya, jadi itu hitungannya saham ya kalau mau masuk jangan pakai uang yang gede-gede banget juga. Tapi untuk hari ini bentuk candle yang kurang meyakinkan gitu, bukan kurang meyakinkan, apa ya, kurang bagus lah untuk candlenya itu. Bentuk ekor yang cukup, panjang dari harga atasnya ya, sempat nyentuh level 2.230 untuk hari ini, habis itu ditarik turun. Kalau kita cek untuk transaksinya BBHI, hari ini tanggal 13 Juni untuk saham BBHI secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Didistribusi oleh CD Netel 5,8 M dan MG Netel 1,8.
yang masuk paling banyak PD, Netbuy 2M. Jadi kalau kita perhatikan yang masuk selain PD ini ada beberapa broker yang kebanyakan sih dipakai retail, XI, OD, XL, SQNI, CC ya kan, dan nominal juga, Netbuy-nya nggak terlalu banyak. Ya intinya untuk BBHI hari ini didistribusi ya, ini oleh CD. Yang jadi market maker utamanya YB, YB-nya juga net sell 864 juta, valuasinya 19,8 M, jadi cenderung trading. Untuk BBHI kalau kita cek dari harga bawahnya dari tanggal berapa, dari 900 langsung dari tanggal 29 Mei, kita cek dari tanggal 29 Mei. Ya nggak ada yang akumulasi, jadi ini, market maker utamanya YB ya, YB-nya, scalping trading, jadi digoreng ini untuk saham BBYB. Perlu hati-hati sih yang mau entry, yang minat entry di saham BBYB ya jangan pakai duit yang gede-gede banget. Takutnya kalau masuk gede nanti nyangkut agak susah kadang ya naiknya. Seperti pas ya ini, kan nggak terlalu liquid pas kapan itu, awal tahun ini ya, malah cenderung turun 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 dan hari ini digoreng. Untuk saham BBYB, untuk besok sih buat patokan ini aja ya untuk saham BBYB. Support resistennya kalau setelah Fibonacci untuk supportnya ada di level 1890, 1890, 1900-an sini area support untuk saham PBB, dan resisten terdekatnya ada di 2030. Yang belum punya posisi sih kalau mau entry ya bisa dipikir-pikir lagi ya untuk saham PBB ini. Tapi yang udah floating profit mungkin bisa pasang trailing stop aja, atau ya bisa pasang antisipasi lah kalau sampai jebol di bawah 1900. Oke itu untuk saham BBYB, ada kemungkinan untuk besok sih kayaknya kalau nggak koreksi mungkin akan konsolidasi dulu ya, di range area 1900 sampai 2000, tapi kalau menurut saya sih ada kemungkinan di awal market merah dulu. Selanjutnya kita cek, saham Pren ya, udah lama kita nggak cek saham Pren, harganya udah mau ke 50 ini. Hari ini minus lumayan dalam 6% lebih, 6,15% ya. Gagal breakout di atas 95, jadi, ya hati-hati sih ini untuk saham Pren. Kalau kita cek untuk transaksinya, Pren hari ini tanggal 13 aslinya keluar 889 juta. Pren untuk hari ini tanggal 13 Juni didistribusi oleh CC, MG, lebih banyak yang keluar sih untuk saham Pren hari ini, dan untuk, teknikalnya juga kurang mendukung ya karena gagal breakout. Untuk besok sih yang belum punya posisi mending wait and see aja sih. Kalau mau entry, eee, gimana ya, takut di 50 tidur itu loh. Ya agak rawan lah untuk saham Brand ini. Oke itu untuk saham Brand sih, cuman namanya pun kalaupun minat masuk itu ya nunggu di area ini ya, di bawah 55 lah. Mungkin iseng-iseng buat masuk siapa tahu nanti naik lagi. Ya kalau turun ya, kalau enggak ya kita juga nggak tahu terserah market maker-nya. Yang pasti untuk besok sih mending, wait and see aja yang belum punya posisi. Oke itu untuk saham Brand, untuk resistennya masih di level 65, bisa breakout di atas 65, ya resisten selanjutnya di 70-an karena hari ini turun cukup dalam dan juga gagal breakout. Secara teknikal untuk besok ya mending wait and see aja. Selanjutnya kita cek saham Awan, hari ini hijau ya, kok hijau turun, yang hijau itu apa tadi? Untuk hari ini minus 6,8% untuk saham Awan. Sudah nyentuh target ya di 456 mungkin yang udah taking profit, kemarin. Jadi, kalau kita ukur pakai rectangle yang ini ya ketika naik kemudian koreksi turun ya ini targetnya emang ke 458.
dan hari ini turun 6,82%. Secara Fibonacci untuk supportnya ada di 370 dan resistennya ada di 458. Kalau kita cek untuk transaksinya awan awan hari ini tanggal 13 Juni secara keseluruhan lebih banyak yang keluar sih, cuman ada yang nampung. AKBK, untuk AKBK yang nampung ini asing loh, jadi untuk aslinya hari ini netbuy di saham Awan. Awan untuk hari ini tanggal 13 untuk aslinya netbuy 1,7 M ya, aslinya netbuy. Kalau kita cek dari awal bulan ini AKBK asing loh, ini dikoleksi oleh asing untuk saham Awan ini. Jadi kayaknya sih ada kemungkinan suatu saat rebound lagi ya untuk saham Awan selama aslinya nggak keluar itu si AK. Tapi amannya secara teknikal kalau mau entry ya bagusnya ini deket-deket 370 kalau ada yang jaga harga ya. Cuman kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau mau entry ya bagusnya dekat area support dan supportnya ada di level 370-an itu kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham Awan. Karena hari ini turun 6,8% dan kalau kita cek untuk supply demand-nya lebih kuat di supply 62%, ada kemungkinan mungkin di awal market merah dulu untuk saham Awan. Kalau merah misal nyentuh area sini dan sekiranya mantul ya bisa entry di area dekat-dekat 370-an. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Kelas ya, yang baru IPO ini untuk saham Kelas di hari kedua hari ini langsung open gap atas, naik dan turun ARB. Kemarin arah ya, kemarin arah. Hari ini open gap atas turun dan ARB. Kalau kita cek untuk transaksinya Kelas. Aslinya keluar 13,5 juta. Kelas hari ini tanggal 13 Juni. Secara keseluruhan MG net sell 4,2 M udah bisa ARB ya. Yang nampung ada YB, CC, XC, KK, XLEP ya. Bagian retail nyangkut. Market maker utamanya YP dan MG. Untuk YP-nya netbuy masih netbuy 2,5, AVG-nya di 199, berarti 199. Di sini sih floating loss ya. Tapi kalau lihat hari ini yang masuk sebagian retail cukup banyak ya, banyak yang trading ya, mungkin tidak sempat keluar, mungkin yang udah floating profit cuman nggak sempat keluar malah dibanting sampai ARB ya. Kalau kita cek untuk hari ini yang antri di harga overnya ada 107.000 lot. Kayaknya sih ada kemungkinan open gap bawah untuk saham Kelas. Kalau kita cek untuk dari kemarin, dari awal IPO untuk Kelas ini sih malah lebih banyak yang jualan ya, jadi didistribusi MG, GR net sell, kalau nggak salah GR lah underwater-nya untuk Kelas ya, ini untuk Kelas ya, karena untuk underwater-nya GR-nya udah jualan, cuman ya ini kalau lihat yang floating maksudnya yang dijual di publik 24,9% ini hitungannya lumayan banyak sih, jadi ya hati-hati aja. Kalau mau masuk ya jangan pakai duit yang gede-gede ya, karena ini saham gorengan. Mungkin ada kemungkinan sih untuk besok open gap bawah, mungkin buat teman-teman yang mau nyopet-nyopet di saham Kelas, lihat aja opennya di harga berapa, apakah ada kemungkinan ARB. Kayaknya sih kalau open langsung di harga ARB-nya dalam ya 15%, sekarang kayaknya enggak sih, tapi kemungkinan open gap bawah. Oke, itu untuk saham Kelas yang belum punya posisi sih untuk besok mending ya kalau mau nyopet-nyopet lihat aja untuk harga pembukaannya di level berapa ya. Misal opennya di harga ARB dan mantul naik, maksudnya ada yang narik ke atas ya itu cepet-cepetan aja entry, nanti kalau udah floating profit berapa persen itu mending keluar aja ya, walaupun nanti habis itu naik cukup tinggi atau
turun lagi ya kita nggak tahu itu tergantung, mekanisme pasarnya gimana, tergantung bandarnya. Cuman, ya ini kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan untuk besok open gap bawah. Misal ARB ya, misal ARB kita hitung akan ke level berapa untuk kalkulator. Hari ini close-nya di, 168. Misal besok ARB 15% berarti untuk saham kelas akan ke 143 di sini ya. Wah cukup dalam ya di sini. 100 143. Di sini kalau besok ARB untuk saham kelas akan, ke 143 kalau ARB, kalau enggak ya enggak. Itu untuk saham kelas ya, untuk selanjutnya kita, cek saham Maksi. Ini juga, ARB lagi, Maksi ini dari harga IPO-nya berapa ini untuk saham Maksi? Harga IPO-nya 100, underwater-nya AHA, yang floating dikit loh, maksudnya yang jual di publik sedikit ini 10% aja, dan ARB dan turun udah lumayan dalam. Wah ini, menarik ini ya, mungkin yang ada kemungkinan sih naik ya, mungkin untuk beberapa hari ke depan masih ada kemungkinan digoreng nih, apalagi habis, ini udah dari awal IPO ya, itu ARB ini untuk saham Maksi. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya gimana, ini kayaknya buat goreng saham Maksi nggak susah-susah banget harusnya ya buat market maker-nya, soalnya yang, float yang dijual di publik itu cuman 10%. Kalau kita cek untuk transaksi Maksi hari ini gimana, Maksi untuk hari ini tanggal 13, aslinya nggak transaksi ya, ini nol. Maksi ya, hari ini yang jualan siapa dan yang nampung siapa. Untuk hari ini untuk saham Maksi yang jualan AN dan AH, untuk AN-nya net sell 3,5 M, AH net sell 1,4 AH. Underwriter-nya untuk Maksi ini AH ya, jadi underwriter-nya jualan nih. Kalau kita cek dari kemarin untuk saham Maksi atau kita dari awal IPO AN, IN, AH net sell, dan yang nampung ini sih GR, JP, KKX. Lebih banyak jual sih, tapi untuk saham Maksi mungkin yang belum punya posisi bisa dilirik ini ya untuk saham Maksi, cuman kalau masuk sih saran saya jangan banyak-banyak ya. Kayaknya sih ada kemungkinan, naik, tapi entah itu kapan kapan. Harusnya sih nggak lama lagi ya, soalnya harganya udah di 70-an, masa habis IPO dibawa ke 50 untuk saham Maksi. Untuk Maksi, jangan di harga over ada 860.000 lot, kayaknya sih ada kemungkinan untuk besok open gap bawah habis itu naik, menurut saya seperti itu ya untuk, skenarionya open gap bawah habis itu naik. Misal ARB ke harga berapa, ARB ya, misal ARB, tapi menurut saya sih enggak, harusnya semoga aja enggak. Pas di 73, misal besok ARB untuk saham Maksi ke 63, 63 sih, ARB lagi ke 50 ya. Oke itu untuk saham Maksi, untuk, besok sih kayaknya ada kemungkinan open gap bawah habis itu naik, cuman habis naik apakah langsung uptrend atau turun lagi ya kita lihat aja besok. Oke itu untuk saham Maksi ya. Kalau mau trading ya siap-siap ya sebelum market buka ya, untuk saham Maksi bisa dimasukin ke list list buat copet, buat trading maksudnya. Oke itu untuk saham Maksi dan mungkin ini aja dulu ya untuk, video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.